Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mapolres Tarakan diserbu puluhan orang menyebabkan sejumlah polisi terluka. Pasca ditabrak tongkang, jembatan Mahakam 1 Samarinda akan ditutup untuk umum. Jelang Ramadan 1446 Hijriah, cabai dan sayur mayur di Balikpapan mengalami kenaikan harga. Rapat yang membahas kelanjutan nasib jembatan Mahakam 1 pasca ditabrak tongkang pengangkut kayu berlangsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Rapat yang menghadirkan berbagai pihak itu akhirnya sepakat untuk menutup jembatan selama pelaksanaan investigasi oleh tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Kaltim bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan atau KKJT. Jembatan Mahakam 1 kita. Pihak Dishub Kaltim menyatakan antisipasi terkait rencana penutupan jembatan harus dilakukan dengan cermat. Tujuannya agar arus lalu lintas tidak tersendat meski jembatan Mahakam 1 ditutup untuk umum. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memfungsikan jembatan Mahakam 4 menjadi 2 arah. Di jalan selamat saja. Tetapi kalau Bapak nanti yang dari Samarinda rekayasa lalu lintas terkait dengan rencana pengalihan arus lalu lintas yang masuk maupun keluar ke kota Samarinda terkait dengan rencana investigasi secara detail jembatan Mahakam 1. Pada kesempatan ini kami coba mensosialisasikan bahwa nantinya di jalur Mahakam 4 ini akan terjadi kontraflow 2 arah dari arah kota menuju Samarinda seberang maupun yang dari Samarinda seberang masuk ke dalam kota Samarinda. Sebagaimana kita ketahui existingnya yang sekarang ini menjadi 2 jalur, tapi nantinya akan menjadi 2 arah. Selama jembatan Mahakam 1 ditutup, para pengguna jalan diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan terkait adanya pengalihan arus lalu lintas. Pengendara diminta menjaga kecepatan aman antara 40 hingga 50 km per jam. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai persiapan dilakukan tim gabungan termasuk Satlantas Polresta Samarinda jelang penutupan jembatan Mahakam 1. Salah satu kesiapan yang dilakukan yakni dengan memanfaatkan jembatan Mahakam 4 yang berada di sisi jembatan Mahakam 1. Nantinya jembatan Mahakam 4 yang selama ini hanya 1 arah akan dijadikan 2 arah. Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol Laode menyatakan pengalihan arus lalu lintas akan menyebabkan kepadatan kendaraan di jembatan Mahakam 4 meningkat tajam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai kesiapan telah dilakukan, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di kawasan jembatan. Kesiapan sudah disiapkan bersama, baik itu rambu petunjuk, kemudian water barrier dan trafficon untuk pengalihan arus. Seperti dijelaskan tadi bahwa akan terjadi kontraflow di atas jembatan Mahakam. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat Kota Samarinda untuk mengikuti rambu petunjuk dan mengikuti arahan petugas, termasuk juga untuk membatasi kecepatan ya, karena ini berlaku 2 arah, tentu volume arus kendaraan akan meningkat. Kami berharap seluruh masyarakat Kota Samarinda yang menggunakan jembatan untuk berhati-hati. Untuk kecepatan standarnya di atas jembatan seperti apa Pak? Nanti kita evaluasi ya, tentu sementara antara 40 atau 50 km per jam di atas jembatan. Penyelidikan mendalam terhadap kualitas jembatan Mahakam 1 harus dilakukan guna memastikan integritas atau kekuatan struktur tiang penyangga jembatan
pasca ditabrak tongkang bermuatan kayu pada 16 Februari 2025 lalu. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. KPU melakukan pemutakhiran data. Komisi Pemilihan Umum memastikan 2 daerah di Kaltim yakni Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Kartanegara harus menggelar pemungutan suara ulang. Hal tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui sidang perkara pilkada. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kaltim menyatakan, sejatinya terdapat 3 daerah yang menjalani sidang gugatan pilkada, yakni Berau, Kukar, dan Mahulu. Akan tetapi untuk Berau, Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan hasil pilkada, sedangkan Kukar dan Mahulu gugatannya dikabulkan. Kalau tidak salah tadi itu kan tetap diberi kesempatan. Kemudian jadi secara ini tahapan untuk kampanye berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan atau diucapkan hari ini tanggal 24 Februari 2025 ini untuk kita ada 2 dari 3 yang yang lanjut kemudian kemarin sidang kemudian itu putusannya ada 2 kemudian yang diputus harus dilakukan pemungutan suara ulang, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Berau itu putusannya tidak sudah selesai, nah tidak diterima permohonan pemohonnya. Dulu seperti itu seingat saya. Terkait mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang, Kabupaten Mahakam Ulu diberi waktu selama 90 hari, sedangkan Kutai Kartanegara diberi waktu 60 hari. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kepada seluruh warga Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Selasa siang masih melakukan persiapan pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan setelah dari hasil sidang sengketa pilkada, pasangan Sri Juniarsih Gamalis dinyatakan tidak melanggar aturan pemilihan umum. Sesuai kesepakatan, rapat pleno terbuka akan digelar KPU pada Rabu 26 Februari 2025. Sedang pelaksanaan pelantikan, KPU menunggu jadwal dari Kementerian Dalam Negeri. Kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan salah satu paslon terkait dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 kemarin. Nah, setelah itu sebagaimana mekanismenya bahwa maksimal 3 hari setelah pengucapan putusan itu harus ditetapkan oleh KPU terkait dengan bupati terpilih. Nah, sementara kita rencanakan tanggal 26 pagi kita laksanakan pleno terbuka penetapan bupati terpilih. Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasangan Sri Juniarsih Gamalis ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua tuntutan yang diajukan pasangan Madripani Agus Wahyudi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.